Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Unios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopol, Kampung Madi, Distrik Media Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Unios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kegoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Unios Kegoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai, Matius Pigai, pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Unios Kegoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Unios Kegoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Unios Kegoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri.
OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undios Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibiayudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepaskopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepaskopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepaskopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur. Mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bidah. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski 2 kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai, pimpinan ketakutan ditembak mati. OPM pembakar sekolah dan kios ke Perigok TNI di God. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya,
Anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian timur, akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepas Kopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepas Kopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepas Kopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api, setelah menerima laporan pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35 menit. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski dua kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Ena Rotali, Kabupaten Madi,
yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54 menit, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB paniai pimpinan. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Perigok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Udios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Udios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Udios Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Udios Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan,
Aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, dari Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undios Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undios Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Baladibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepaskopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepaskopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepaskopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur. Mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski 2 kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Ena Rotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya,
Anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian timur, akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepas Kopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepas Kopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepas Kopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api, setelah menerima laporan pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35 menit. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut.
Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski dua kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai, pimpinan ketakutan ditembak mati. OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambo mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah.
Dua panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undios Kegoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undios Kegoya bernama Detios Kegoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kegoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Kegoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undios Kegoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undios Kegoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepaskopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepaskopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepaskopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski dua kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kegoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detios Kegoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45,
Satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai, Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian timur, akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibyayuda dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepas Kopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah Kepas Kopo dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepas Kopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi,
dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api setelah menerima laporan pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bidah. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski 2 kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai, pimpinan ketakutan ditembak mati. OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam.
sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undios Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undios Kogoya bernama Detios Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undios Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undios Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepaskopo, dan masyarakat yang hendak disandera OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepaskopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepaskopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35 menit. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski dua kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Ena Rotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54 menit, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Udios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Udios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodap 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kegoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodap Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Udios Kegoya dan Kodap di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Udios Kegoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodap Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoye dan Panglima TPNPB Kodap Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodap Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kegoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri.
OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undios Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Baladibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepaskopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepaskopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepaskopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur. Mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski 2 kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi, sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai, pimpinan ketakutan ditembak mati. OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKO mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya,
Anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undios Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undios Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undios Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undios Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepas Kopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepas Kopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepas Kopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35 menit. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski dua kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Ena Rotali, Kabupaten Madi
yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11.54 menit katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB paniai pimpinan ketakutan ditembak mati. OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Udios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopol, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Udios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undios Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai, Matius Pigai, pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undios Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati.
OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undios Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undios Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibiayuda dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepaskopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepaskopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepaskopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur. Mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski 2 kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Ena Rotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKO mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa,
terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka (OPM) harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepas Kopo, dan masyarakat yang hendak disandera OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepas Kopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepas Kopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35 menit. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut.
Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski dua kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai, pimpinan ketakutan ditembak mati. OPM pembakar sekolah dan kios ke Perigok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambo mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI. Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah.
Dua panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undios Gegoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undios Gegoya bernama Detios Gegoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Gegoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Gegoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undios Gegoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undios Gegoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibyayuda dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepas Kopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah Kepas Kopo dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepas Kopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur. Mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski dua kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Gegoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Gegoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Gegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Gegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024.
Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai, Matius Pigai, pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal, sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian timur, akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepas Kopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepas Kopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepas Kopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi,
dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api setelah menerima laporan pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bidah. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35 menit. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski 2 kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54 menit, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai, pimpinan ketakutan ditembak mati. OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKO mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi.
Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodap 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai. Jelasnya, ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodap Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undios Kogoya dan Kodap di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undios Kogoya bernama Detios Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodap Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodap Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodap Intan Jaya Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undios Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undios Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepaskopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepaskopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepaskopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski dua kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodap Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodap Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios kepergok TNI di Got.
Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Udios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Media Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Media Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Udios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kegoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undios Kegoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undios Kegoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undios Kegoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri.
OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undios Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Baladibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepaskopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepaskopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepaskopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur. Mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bidah. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski 2 kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detius Kogoya, 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai, pimpinan ketakutan ditembak mati. OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKO mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun.
dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepas Kopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah Kepas Kopo dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepas Kopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35 menit. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski dua kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi,
yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54 katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kegoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faizal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB paniai pimpinan ketakutan ditembak mati. OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di GOT. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Udios Kegoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKOM mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur. Ia merupakan anggota KKB pimpinan Udios Kegoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya, anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan Distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kegoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kegoya alias Masyarakat Kegoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kegoya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI. Kegoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Udios Kegoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Udios Kegoya bernama Detius Kegoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan,
Aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undios Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal, sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undios Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepaskopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah, Kepaskopo, dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepaskopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api, setelah menerima laporan pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35 menit. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut. Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU, dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski 2 kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kogoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Ena Rotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54 menit, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detios Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei pagi sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan. Ketakutan ditembak mati, OPM pembakar sekolah dan kios ke Pergok TNI di Got. Aparat gabungan TNI Polri mengamankan satu anggota KKB pimpinan Undios Kogoya yang sebelumnya melakukan penyerangan kios dan membakar 12 petak kios serta sekolah di Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, Kabupaten Paniai. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo SA, SIK, MKO mengatakan, satu anggota KKB tersebut ditemukan di pertigaan Kopo, Kampung Madi, Distrik Madiai Timur, yang merupakan anggota KKB pimpinan Undios Kogoya. Pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 5:45 menit, satu anggota KKB tersebut ditemukan dalam kondisi luka berat di got pembakaran kios, ucap Kabid Humas Rabu 22 Mei 2024. Kabid Humas mengatakan salah satu anggota KKB yang mengalami luka berat langsung dibawa oleh personel gabungan ke RSUD Paniai. Kapolres Paniai AKBP Abdul Syukur Felani SIK mengatakan, situasi Kamtibmas di Kabupaten Paniai sudah berangsur pulih. Namun aparat gabungan TNI Polri masih bersiaga guna mengantisipasi serangan susulan. Sebelumnya KKB kembali berulah dengan melakukan pembakaran gedung sekolah, mes guru, dan sejumlah kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Aparat gabungan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran. Aksi barbar dibayar kontan, tangan kanan Jenderal OPM meregang nyawa, terjebak saat serangan balasan. Aksi barbar yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka OPM harus dibayar mahal oleh gerombolan itu sendiri. Sebelumnya,
Anggota OPM diketahui membakar sekolah serta rumah guru dan belasan kios milik warga sipil. Pihak OPM juga nekat membakar pom bensin di perbatasan distrik Enarotali, Paniai. Namun aksi tersebut dibayar kontan oleh aparat TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengakui satu anggotanya tewas dalam aksi kauboi kontra aparat gabungan TNI Polri di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Detius Kogoya, anggota TPNPB yang tewas itu masih berusia 21 tahun dan aktif sejak muda. Satu anggota pasukan elit Kodam 8 Intan Jaya atas nama Detius Kogoya alias Masyarakat Kogoya gugur pukul 12. Jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena posisinya di tengah-tengah baku tembak, ujar Sebi dalam keterangan resminya kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Kontak tembak pecah setelah sebelumnya TPNPB OPM melancarkan aksinya di Kampung Madi dan Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, sejak Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 malam, sampai Rabu tanggal 25 Mei tahun 2024 pagi. Sebi menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan Panglima TPNPB Kodam 13 Paniai Matius Pigai dan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kios-kios di wilayah Paniai, jelasnya. Ia mengeklaim pasukan TPNPB telah menembak seorang pemilik kios yang dituduh sebagai anggota TNI Polri. Kontak tembak pun pecah setelah aparat gabungan TNI dan Polri tiba di lokasi kejadian. Dua Panglima OPM gemetar masuk perangkap TNI, Kogoya dan Pigai tumpalkan anak buah. Dua Panglima OPM yang dikenal bengis lari cari selamat setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI Polri. OPM Kodam Intan Jaya dengan Panglima Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Kodam di bawah Komando Panglima Wilayah Paniai, Matius Pigai pilih kabur setelah terjebak baku tembak dengan TNI. Serangan yang dilakukan dua anggota OPM itu dengan mudah dipatahkan pasukan TNI Polri. OPM terdesak setelah diberondong tembakan gencar TNI. Salah seorang Algojo Undius Kogoya bernama Detius Kogoya yang berumur 21 tahun ditembak mati. OPM yang terdesak lalu membakar SPBU dan kios panjang. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan, aksi pembakaran dilakukan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogoya dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya Detius Kogoya 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22 Mei 2024 sekitar pukul 8, TNI Polri dan TPNPB OPM masih terlibat kontak senjata. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Komisaris Besar Faisal Ramdhani menuding pelaku pembakaran SPBU dan kios itu adalah KKB Paniai pimpinan Undius Kogoya. 7 jam dihujani tembakan TNI Polri. OPM gagal sandera guru dievakuasi ke Polres. Selama 7 jam dihujani tembakan sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur, akhirnya OPM kelompok Undius Kogoya dipukul mundur pasukan TNI Polri. Jelang subuh, Satgas Yonif 527 Bala Dibia Yudah dan Polres Paniai berhasil menyelamatkan guru YPPGI, Kepas Kopo, dan masyarakat yang hendak disandra OPM pada Selasa 21 Mei malam. Dilansir dari Papua.com, kejadian berawal dari informasi guru sekolah Kepas Kopo dan masyarakat yang tinggal di mes YPPGI Kepas Kopo. Mereka minta bantuan TNI Polri karena mendapat gangguan dari OPM pukul 11 di daerah Kampung Madi dan Kopo Paniai, Papua Tengah. Masyarakat diancam oleh OPM menggunakan senjata tajam, senjata api. Setelah menerima laporan, pasukan TNI Polri segera ke lokasi. Selama proses evakuasi, pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan OPM hingga pukul 5. Akhirnya OPM berhasil dipukul mundur, mereka berlarian ke jalan dan kodok arah distrik di Bida. Seorang guru yang berhasil diselamatkan mengatakan dirinya nyaris dibakar OPM. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan sekitar 23 orang dievakuasi, terdiri dari 9 laki-laki, 10 perempuan, dan 4 anak. Sebelumnya OPM melakukan penyerangan dengan membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios di Kampung Madi Selasa 21 Mei 2024 sekitar pukul 9:35. Tak berani duel dengan TNI, OPM brutal bakar SPBU, 2 Panglima KKB ciut.
Tak berani layani duel dengan pasukan TNI Polri, OPM secara brutal membakar sekolah, SPBU dan kios di Paniai, Papua Tengah. Pembakaran sebagai pelampiasan karena dipukul mundur pasukan TNI Polri meski dua kelompok OPM bersatu. Serangan Panglima TPNPB Kodam Intan Jaya Brigadir Jenderal Undios Kokoye dan Panglima TPNPB Kodam Paniai Matius Pigai berhasil dipatahkan TNI Polri. Dilansir Tribun Papua.com, juru bicara Komando Nasional TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, peristiwa pembakaran itu berawal dari pembunuhan pemilik kios di perbatasan kota Enarotali, Kabupaten Madi, yang diduga sebagai anggota TNI. KKB itu kemudian membakar kios milik korban. TNI Polri masuk dan baku tembak berlangsung pada jam 11:54, katanya Rabu 22 Mei 2024. Dalam kontak tembak itu, satu anggota Kodam Intan Jaya, Detius Kegoya, 21 tahun tewas. Tapi Sebi mengatakan jenazah korban tidak bisa dievakuasi karena berada di tengah-tengah baku tembak. Hingga pada Rabu 22